Karena kan sumber stres kita, masalah dalam hidup kita itu kan mostly dari pikiran kita. Pikiran kita itu adalah realita kita. Stres atau yang jiwanya jadi berantakan karena ada tekanan hidup. Kedua, masalah yang gak pernah diselesaikan. Jadi tipe-tipe yang memang suka avoidance. Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire. Ramadan identik dengan bulan suci yang penuh dengan kedamaian. Sambut bulan Ramadan, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjalankannya dengan jiwa yang bersih dan hati yang damai? Di Potox kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Dery Ginanjar, seorang animal and human well-being practitioner yang akan mengobrol-ngobrol langsung mengenai detox jiwa sambut bulan Ramadan. Nah, sebelum itu aku perkenalkan dulu Dery di sini. Hai Der. Halo Bill. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Thank you banget udah nyempetin waktunya datang ke studio Vimela. Yes, nah, tenang dong. Sebelum kita ngobrol panjang lebar ya Der ya, mungkin bisa memperkenalkan diri dan ngejelasin dikit apa sih Animal and Human Wellbeing Practitioner ini. Oke, jadi saya itu seorang Human and Animal Wellbeing Practitioner. Saya membantu terapi dalam approach energi untuk hewan dan juga manusia. Dan kenapa antara hewan dan juga manusia? Karena kita ini kan sama-sama makhluk hidup yang saling terkoneksi. Saat kita nggak jaga kesadaran diri kita, kesehatan mental kita, tentunya lingkungan kita juga saling terpengaruh gitu. Dan saya membantu untuk membantu para animal guardian dan juga manusia itu sendiri untuk menemukan keseimbangan dalam hidup nih Bill, gitu. Dan karena kalau misalnya manusia yang seimbang, tentunya bumi ini juga lebih sehat. Dan di bumi ini kan gak cuma manusia ya. Ada hewan, ada tumbuhan, dan kita. Gitu. Yang itu yang sering kali sekarang dilupakan. Gitu. Kan bumi ini bukan cuma punya manusia doang ya. Betul. Gitu. Itulah yang dibilang kenapa semuanya harus berjalan selaras ya Der ya di bumi betul, ini ya betul. Oke. Karena berarti gini, kita nggak mungkin bisa hidup kalau nggak ada hewan. Bumi ini nggak bisa dirawat juga kalau nggak ada tumbuhan. Dalam dirinya Nabila, dalam diri saya, dari kecil ada hewan di dalamnya. Ada bumi ini, ada air, ada tanah. Walau bilang kan kita nggak makan tanah, iya tapi kan tumbuhan ambil nutrisinya juga dari tanah. Jadi sebenarnya kita jadi satu dan itu terkoneksi. Makanya kayak hari ini kita bahas soal detox jiwa, tentang pentingnya kita juga membersihkan diri, apalagi terutama nanti di momentum Ramadan ini, yaitu ya salah satunya adalah bentuk kita sebenarnya sayang sama diri kita juga. Nah pas banget nih Der, kita mungkin bisa lanjut ngobrol-ngobrol masuk ke dalam tema ya Der ya. Nah kenapa sih nih ya menuju bulan Ramadan ini kan dibilang bulan yang suci. Makanya kita harus menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih gitu ya. Salah satunya si jiwa yang bersih ini tuh penting gitu. Kenapa sih Der gitu? Jiwa yang bersih ini tuh penting gitu loh. Oke, sekarang mungkin kita mesti paham dulu kalau saya rasa teman-teman muslim sudah tahu ya yang menjalankan puasa bahwa ini bukan tentang hanya menjalankan nahan nafsu makan dan minum, tapi kita juga diminta untuk ibadah rutin, kita juga menahan secara godaan, gosip-gosip nggak boleh ya kan tentunya, terus udah gitu juga emosi, amarah segala macam, karena ini tuh sebenarnya bukan tentang hanya menahan makan dan minum, kita juga memperbaiki, ngeriset apa yang ada dalam diri kita, pikiran kita, karena kan sumber stres kita, masalah dalam hidup kita itu kan mostly dari pikiran kita. Pikiran kita itu adalah realita kita. Gimana Nabila ngerawat badan Nabila, gimana teman-teman Vimela ngerawat badannya teman-teman, itu adalah ya cara kita berpikir. Dan kalau kita nggak detox, kita nggak reset, kita akan kebablasan. Kita punya pola-pola yang sebenarnya nggak harusnya dijalanin, malah dijalanin. Gitu ya, misalnya kita biasanya jajan mulu, tapi kan kalau bulan puasa jadi akhirnya ngerem dikit. Kita semua sinergi. Kita tahu kapan sahur, kapan buka puasa. Ibadahnya teratur, taraweh segala macam. Dan di saat itu juga kita juga lebih diingatkan untuk
buka puasa juga harus mindful. Nggak tiba-tiba langsung jajan berlebihan. Itu kan sebenarnya menahan nafsu, bukan cuman masalah nggak boleh jajan. Tapi kita tahu perut kita cuman takarnya segini. Padahal kan kalau puasa gitu ya, kesannya pas lagi mau jelang Semuanya mau beli, tapi mau dimakan. Iya. Tapi pas udah beli, pas udah makan, kita udah baca doa, kita minum teh aja sama kurma, Cukup. udah kenyang. Dan akhirnya apa? Itu pikiran kita. Jadi saat kita nggak bisa kendalikan diri kita tuh bisa lupa diri dan akhirnya makanya penting banget detox. Karena setahun mungkin 11 bulan sisanya kita nggak ngendalin diri dan bahkan nggak ada waktu untuk jeda. Gitu. Dan apalagi kan kembali lagi ya, di era yang sekarang ini kan semua serba cepat ya Bill. Kita butuh jeda. Gitu. Betul. Nah, ngomongin semua yang sekarang serba cepat dan kita memang butuh jeda gitu. Kadang kan kita kayak tadi kita ngobrol gitu Darren, kita tuh gak sadar mungkin momennya memang pas bulan Ramadan. Jadi setahun adalah waktu kita sekali dalam sebulan full 30 hari kita untuk ngeriset itu. Tapi sebenarnya gak harus bulan Ramadan pun. Kapan sih Der di saat kita tuh ngerasa badan kita kayaknya gue butuh riset deh, kayaknya butuh detox deh, nih udah lelah banget. Itu tuh tandanya apa dan sebenarnya kapan sih Der? Oke, jadi kalau kita perlu detox itu tuh kapan? Itu adalah saat satu, kalau kamu udah bingung sama hidup kamu mau kemana. Kedua, gampang marah. Sering. Yes. Ketiga, gelisah terus. Terus juga misalnya udah gak ada semangat. Itu sebenarnya udah butuh detox. Tapi masalahnya manusia itu banyak yang nunggu burnout dulu baru mau detox. Padahal sesimpel, kok hari ini capek banget ya, itu badannya udah ngasih signal. Saat kita ngerasa, aduh aku butuh minum air putih, itu udah ngasih signal. Tapi biasanya nunggu dehidrasi dulu, nunggu masuk IGD dulu. Padahal ya itu tadi, kalau udah sampai di badan, itu udah pasti butuh detox jiwa. Nggak perlu nunggu badannya sakit. Karena gini, Bill, kalau pikiran kita nggak sehat, terus kita pendem terus, kita avoid terus, pasti kenanya ke badan. Badan kita akan bereaksi. Masalahnya di era sekarang kembali lagi, nunggu badannya sakit dulu, terus maunya diobatinnya hanya dari sisi medis. Tapi pikirannya nggak dibenerin. Berarti kata, orang asam lambung kan sering dengarnya karena apa? Karena stres kan. Tapi kan stres bagian mana nih yang perlu cari solusinya. Oke, dikasih obat, terus diobatin lah ya pasti sama dokter. Tapi di sisi lain, kalau kita nggak ngerubah pola hidup kita, cara berpikir kita, apakah akan kelar? Enggak. Stresnya akan terus-terusan ada. Dan asam lambungnya akan keep on kambuh gitu loh. Ya dokternya juga nggak salah, dokternya mengobati. Tapi yang perlu kita benerin kan dari akarnya, dari pikiran kita. Dan kalau kita nggak ngerubah pola itu, kita mau niat kayak apa ya nggak akan berubah sih Bill. Makanya perlu yang namanya ngambil jeda, atur nafas, mungkin. Dan ingat ya kalau detox itu tuh nggak harus berlebihan yang kayak, oh berarti aku harus ikut kelas ini. Cukup ambil waktu libur, gak ngapa-ngapain, rehat, nggak pegang handphone dulu, olahraga yang rutin. Sehari gak usah kebanyakan agenda. Jadi habis kerja ya pulang. Udah. Beneran luangin waktu buat rest day. Iya. Karena itu yang sebenarnya the real detox. Kalau kelas-kelas itu membantu memang. Tapi itu kan hanya momentum. Iya kalau kitanya lagi sempet. Iya kalau lagi disiapkan dananya. Iya kalau memang ada aksesnya. Tapi kan yang benar-benar sesuatu yang kita mesti latih itu apa? Ya hari-hari. Olahraganya udah cukup belum? Makannya udah teratur belum? Udah gak nahan pipis belum? Udah rawat diri belum? Udah kena matahari belum? Itu kan mesti dilakuin setiap hari. Makanya saat kita waktu SD SMP, waktu kita teratur, kita lebih jarang stres kan. Begitu menginjakkan kaki ke sekolah tinggi, di mana jadwalnya berbeda-beda, terus kerja, karena kita gak teratur kan hidupnya. Ada yang masuk sekolah siang, ada yang malam, ada yang gak olahraga. Kalau dulu sekolah kan ada jam olahraga kan, ya kan. Nah makanya kita tuh kalau kita gak punya ritme yang baik dan sehat, udah pasti berantakan mentalnya sama raganya.
Itu ngaruh banget ya Der ke semua ya berarti. Ngaruh karena kita hidup berpola loh, Bill. Even hidup yang ibaratnya gini, hidup yang dibilang hidup gue berantakan gitu. Berantakan aja pakai pola. Ya polanya berantakan. Dan kita suka lupa bahwa kita hidup di pikiran kita. Apalagi kan kita main handphone terus liatin handphone, pikiran di mana-mana. Wah ini baru beli ini si teman, si ini baru ini. Kita lupa bahwa guys kita hidupnya gak di sosial media loh. Hidupnya gak di platform-platform itu loh. Hidup realitanya apa? Ya ini yang lagi kita lagi ngobrol nih. Aku sama Nabila lagi ngobrol di sini. Ya ini realitanya saya lagi di studio nih. Lagi ngobrol. Apa yang terjadi di luar kita gak bisa kontrol. Mau lagi hujan mau apa ya mau gimana. Tapi kan suka lupa. Dan jangan kaget kalau algoritmamu itu menentukan kehidupanmu. Nah itu Der sebenarnya yang aku juga mau tanya. Oke. Hal-hal apa sih yang sebenarnya tuh bisa jadi dalam kategori hal-hal yang dapat mengotori jiwa gitu. Sampai akhirnya akhirnya kita jadi tiap hari ada stresnya, ada rasa terbebani, ada rasa capek pas bangun tidur. Tapi itu semua sebenarnya tanpa kita sadari gitu loh. Hal itu terus mungkin terus menerus ada tiap hari menumpuk sampai akhirnya trigger lah. Sampai akhirnya ya udah kejadian mungkin dia sakit entah asam lambung atau apapun itulah gitu. Jadi ada yang mungkin stres atau yang jiwanya jadi berantakan karena ada tekanan hidup. Kedua, masalah yang gak pernah diselesaikan. Jadi tipe-tipe yang memang suka avoidance. Terus mendem masalah, luka batin, pasti ada trauma. Dan hal-hal ini kan terjadi kita gak sadar. Avoidance itu gak cuman masalah besar kita hindarin. Tapi sekecil-kecil yang selalu ngegantungin masalah aja itu sebenarnya avoidance. Gitu. Ngegantungin tuh means kayak yaudah deh ntar aja lah, nanti aja besok aja. Kita nanti aja deh, kita kan gak mau ngadepin faktanya. Aduh mesti ngomong ini nih ke bos, atau kita mesti ngomong ini ke keluarga, tapi malas konflik. Yaudah kita diemin dulu, atau kita undur-undur, atau kita belok-belokin ke kanan kiri dulu. Itu sebenarnya udah avoidance. Kayak mau cabut gigi tapi kita tahan-tahan. Dan itu kan sebenarnya apa? Jadi beban. Dan apakah kita, yang suka dilupakan, kita pikir kalau udah lupa di masa lalu, itu masalah udah selesai, Bill. Padahal gak selesai. Emosi itu masih ada. Nabila kecewa misalnya sama satu orang. Terus udahlah lupa, orangnya gak ketemu. Kecewa itu, emosi itu, tidak pernah hilang, Bill. Kayak masuk kulkas, kamu taruh paling bawah. Jadi fosil. Mending jadi fosil. Ke belakangnya, saat kamu bertahun-tahun, rasa kecewa itu masih kamu simpan, dan gak pernah kamu notice. Itu kayak kulkas, ngotorin satu isi kulkas, bau busuk. Kita pikir ya udahlah, dan itu munculnya kapan? Ya semakin kita tua. Kita pernah ingat nggak kalau ketemu orang tua kita, yang nenek-nenek lah, yang udah nenek, yang mungkin yang udah usianya 60-70, suka bilang gini, waktu mama muda tuh mama tuh dipandang ya kan, atau kakek pernah jadi angkatan ini gitu ya. Nah, kita pikir kan ini cuma cerita aja, padahal apa? Itu bagian dirinya dulu merasa dihargai di fase itu. Dan yang diingat adalah, dulu aku dihargai, sekarang aku mungkin seperti ini. Kan bentuk yang muncul tuh bisa beda-beda. Oh sekarang kesepian, dulu tuh aku banyak temennya. Mas udah lansia kan, ya maaf, misalnya temennya pasti berkurang, akan lebih banyak di rumah, mungkin sendirian, cuman sama ART, anaknya sibuk. Itu kan nge-trigger. Dia ingat masa-masa kejayaannya. Karena apa? Ternyata tanpa disadari dulu kejayaan itu sangat penting buat dia. Ini tuh sama kayak post power syndrome gitu gak sih, Der? Ya, dan post power syndrome itu juga tanpa disadari kan dulu mungkin waktu bekerja dan sibuk itu ngerasa dihargai kan, ngerasa berarti. Karena mungkin waktu kecil nyari validasi dan segala macam. Dan nyari validasi itu bukan selalu buruk ya. Karena itu kan yang mendorong kita. Tapi saat sudah berlebihan, itu yang jadinya buruk. Dan akhirnya kita melekat sama posisi dan jabatan kita. Di saat sebenarnya posisi dan jabatan semuanya kan sementara. Itu kan hanya profesi. Dan saat melekat akhirnya kan saat itu, gue dihargain nih waktu jadi A, B, C, D, E, F, G. Begitu udah enggak nih orang kok gak ngehargain gue. Karena itu apa? Kita gak melakukan pekerjaan kita atau profesi kita dengan kesadaran bahwa ini hanyalah profesi yang bisa diambil kapan aja. Bahwa sebenarnya ini hanyalah bisnis kah, transaksional kah. Tapi kitanya baper terlalu melekat.
Kita pikir semua orang nurut sama kita tuh karena emang nurut, padahal itu kan hanya profesi. Kita sempat ngobrol. Iya. Jadi kan, itu yang suka lupa bahwa ingat loh, gak semua orang itu nurut sama kamu karena emang suka sama kamu. Bisa jadi karena posisi kamu lebih tinggi. Bisa jadi orang suka sama kamu ya karena kamu punya power. Mau gak mau daripada mereka berantakan, ya gue turut aja lah daripada gue kenapa-napa. Kan semua intinya nyari apa sih, Bil? Cari yang aman. Iya benar. Cari yang damai. Dan kita gak sadar itu. Dan tadi balik lagi ke sosial media. Orang lihat, wah sekarang lagi punya ini, pengen punya. Lagi tren ini, pengen nyobain. Karena pada dasarnya kita kan emang makhluk ini loh. Makhluk yang berkelompok yang ingin selalu seragam. Jadi kalau orang punya untuk masuk diterima itu apa? Oh karena kopi A, aku juga mau nyoba kopi A. Oh punya tumbler B, aku juga punya tumbler B. Karena apa? Biar seragam. Yeah. Dan itu wajar naluri kita. Kita makhluk berkelompok, manusia makhluk sosial. Tapi saat sudah berlebihan, kalau sekarang kan berlebihan. Tiap minggu ada season baru. Iya benar. Ada tren baru yang kesannya harus diikutin. Akhirnya apa? Kita lupa jati diri kita. Kita disconnect sama diri kita. Dan inilah kenapa butuh detox. Kita menanyakan ke diri kita, sebenarnya mau apa ya sama hidup? Kan Nabila hadir di hidup ini, saya hadir di hidup ini. Kan gak cuma hadir ya udah untuk ikutin tren. Iya benar. Tapi ada tujuan dan misi jiwanya. Apa sih yang mau dijalani sama hidup? Yang menurut Nabila berharga, penting, teman-teman Vimela penting, belum tentu buat saya penting. Tapi apakah itu membuat siapa lebih baik, lebih buruk? Enggak. Karena kita balik lagi, kita punya porsinya. Bagaimana kalau kita lihat di sosial media, misalnya, tren punya 1 miliar di usia 30. Good for you kalau punya 1 miliar di 30. Tapi ada orang-orang yang harus berjuang. Dan bukan berarti yang belum bisa mendapat itu lebih rendah atau tidak nyampe. Bagaimana kalau porsi di hidup kita nggak akan sampai 1 miliar? Nah itu dia paparan sosial media itu kan, kan terus-terusan tiap hari. Kadang kita konsumsi apa yang sebenarnya bukan kesukaan, bukan kemauan kita dan emang ya bukan kita gitu loh. Tapi sampai pada akhirnya karena kita terus-terusan terpapar, ya udah mau nggak mau kita ikutin si tren itu tanpa kita sadari. Di tengah jalan lost lah, ini kok bukan gue ya yang gue ikutin, tapi karena gue kemakan tren aja nih, gue kebawa gitu. Pada akhirnya lagi-lagi gimana cara ngeriset itu balik lagi sih Der gitu, dan what should we do gitu dengan sekian banyak paparan sosial media yang kita konsumsi tiap harinya sampai akhirnya tuh kan bikin lelah loh kadang. Stres juga loh kadang gitu. Bener banget. Kalau saya selalu saranin ada satu. Saat melihat sesuatu, terus kamu kayak ke-trigger, baik itu hal yang tadi tren, atau misalnya berita bencana atau apa, ambil jeda dulu Bil. Tanya ke dirinya, oke, kenapa saat aku lihat postingan ini, atau lihat video ini, aku gemeter badannya. Tanya dulu. Kenapa saat lihat si A ngomong, aku tuh kesel. Itu sering. Nah, tanya ke dirinya, karena bukan karena salah si orang yang ada di layar itu. Kenapa? Apakah kamu pernah berurusan sama orang yang intimidating? Atau apakah misalnya lihat, aduh kasihan banget itu orang itu harus ditolong, langsung transfer deh ke pengumuman itu misalnya gitu. Bukan gak boleh nolong ya, boleh. Tapi kenapa? Apakah ada bagian dirimu yang pengen ditolong selama ini? Apakah ada bagian dirimu yang ngerasa relate? Karena kita akan menarik hal-hal yang sama, Bil. Tapi balik lagi, caranya gimana? Ambil jeda dulu untuk sadarin itu. Jadi kita ngeliat dengan kacamata yang lebih jelas. Nggak dikit-dikit langsung, wah penting ini beli. Langsung check out. Langsung, wah ini penting. Wah kesal banget sih sama dia. Wah ini ngomongnya nggak bener nih. Padahal dia mungkin ngomongnya juga dipotong-potong sama sosial media. Kita yang dimainin emosinya. Karena banyak tadi kehilangan kesadaran. Caranya gimana? Ambil jeda dulu. Atur nafas dulu. Baru dilihat, kenapa ya mesti marah ya? Tanya dulu ke dirinya. Oke, marahnya gini. Oke, dielaborasi lagi. Oke, gini-gininya kenapa? Itu sih, Bil. Bisa bantu untuk kita lebih waras lah setidaknya. Jadi gak harus langsung bereaksi, gak harus langsung komen. Dan kalau lagi capek, gak usah buka sosmed. Oh tapi itu benar. Ini sedikit sharing ya dari ya. Jadi pas kayak kemarin lagi banyak bencana apa segala macem. Terus kan aku tuh kan suka banget hewan. Ngelihat
ada gajah mati gini, ada kucing. Aduh, beneran Lelah. lelah kan? Sampai beneran lelah banget, tau gak? Rasanya setiap bangun tidur mual, Iya. beneran mual, tidur kepikiran segitunya gitu. Justru aku tuh fokusnya ngeliatnya di situ gitu. Entah gimana ya, sampai akhirnya ada momen berapa hari aku gak mau buka sosmed sama sekali. Ya. Dan ternyata it helps gitu di saat kayak gitu. Oh iya ya, ternyata emang sebenarnya yang harusnya ngefilter itu ya kita sendiri. Karena kan emang di luar sana tuh gak bisa ya Der ya. Ya nggak bisa, kita nggak bisa kontrol gini. Sosial media juga menjalankan perannya, tapi kita juga peran. Oke, kita tahu tadi Nabila lihat ada berita-berita gajah, kucingan apa atau apa. Oke, setelah ke-trigger kita tahu, oke kita tahu ada kondisi itu, kita proses dulu. Oke, kenapa nih aku sedih? Aku pengen bisa melakukan sesuatu. Oke, dan cari yang bisa dipercaya, misalnya mau donasi, mau involve apapun itu. Jadi lebih ketanya ke dirinya dulu. Dan udah gak usah ditonton lagi. Ingat loh, kita gak nonton, kita gak komen, bukan berarti kita gak peduli. Gak peduli. Banyak loh yang peduli tanpa harus nonton atau memberikan komen. Justru kadang-kadang komen kita gak ngebantu. Kan udah jelas ya, kita diciptakan 2 kuping 1 mulut buat apa? Lebih banyak mendengar daripada banyak ngomong. Dan di saat sekarang, terlalu banyak opini di luar, kita jadi dengerin opininya yang lebih banyak mau beropini. Padahal sebenarnya apa? Dengerin dulu ke dirinya dulu. Karena gak mungkin kita bisa dengerin orang lain kalau kita gak pernah dengerin diri kita. Gitu. Jadi ya tadi, detox itu penting. Detox sosial media tuh, karena istirahat itu juga salah satunya, ya gak main sosmed. Jadi bukan tidur-tiduran terus scrolling-scrolling itu istirahat. Itu enggak, itu malah bikin masalah. Kalau mau bener istirahat tau gak ngapain? Baca buku. Itu masih lebih istirahat. Baca buku, terus juga main sama teman misalnya ke mall tuh juga, main itu juga istirahat loh. Jadi jangan lupa kalau itu, jadi tidur. Jadi gini ya, istirahat tuh gak cuman tidur, tidur satu, olahraga juga istirahat. Kita butuh gerak. Main sama teman juga butuh sosialisasi, karena kita makhluk sosial. Ibadah juga itu istirahat. Makanya kan di setiap agama pasti ada ibadah-ibadah setiap harinya, itu mesti karena butuh. Terus juga healing kayak detox sosial media, terus juga main ke alam, itu juga butuh. Jadi emang itu kita perlu, bukan cuman tidur doang loh, gitu. Tapi kalau ininya aja tadi nggak kepenuhin, ya nggak bakal mentalnya nggak akan beres. Gitu. Nah, gimana caranya juga supaya kita tuh nggak gampang trigger emosi kayak tadi? Oke, jeda dulu. Nah, tapi kan kayak mau bulan puasa kayak gini, Der, kadang tuh combo ya bisa dibilang. Udah capek, lelah juga, terus lapar, haus, combo nih Der, semua kurang tidur dan semuanya gitu loh Der. Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa memanage emosi kita dengan baik gitu, supaya ya ibadahnya juga jadi gak sia-sia gitu. Tips dari saya, 1, ini kan mau bulan puasa atau lagi bulan puasa, niatnya puasa apa? Tentuin niat hidupmu apa? Bulan puasa tahun ini aku gak mau skip taraweh misalnya. Aku mau fokus pulang kerja mau ini. Kalaupun harus ada meeting, aku usahakan jam segini udah kelar. Kalau kita udah tahu tujuan kita, niat kita mau apa, itu akan sangat ngebantu, Bil. Yang sering terjadi, yang bikin kita ke-trigger, kita gak tahu tujuan hidup kita ngapain. Akhirnya apa? Ngasih energi buat yang gak penting. Nah itu. Karena gini, kalau kita udah tahu, kayak saya misalnya bulan puasa 30 hari saya mau praktek kerjanya hanya sore, malam itu hanya di hari-hari tertentu, kalaupun mau setelah taraweh. Kita bikin custom sendiri kalau yang punya privilege itu. Tapi kalau yang gak punya privilege itu, ya diatur. Maunya apa? Aku maunya buka puasa bersamanya cuman 2 kali. Aku mau tarawehnya harus dapat minimal segini. Kenapa perlu ditulisin lagi? Itu perlu target. Oh itu aja tuh harus kita plan dengan planning jelas. Jadi gak, ya benar sih. Jangan ngawang-ngawang. Ayo aja. Karena kan gitu. Faktanya kita, niatnya mau lebih, niatnya ibadah puasa ini mau lebih total, nanti mau ini. Kalau cuma diomongin, harus ada realitanya kan, konkretnya mau ngapain. Terus kita cuma mau ngawang-ngawang doang. Terus kita ke-distract, teman ngajak ini mau. Padahal gini, udah ada 5 orang ngajak tapi budgetku cuma ada 2. Jelas kan?
Jadi problem lagi gak sih? Ya Der, ada prioritas dong. Hmm. Jadi maksudnya, oh yang ini nggak terlalu penting. Kalau buka puasa bersama kantor kan pasti di provide kantor, misalnya barang-barang, ya diatur. Kalau misalnya ngerasa, oh tapi perlu ada ikut semua, tanyain ke dirinya kenapa semua mesti ikutin. Kan punya goals dulu nih selama 1 bulan ini mau apa? Dari mulai budgetnya, dari mulai niatnya, dari mulai oke, aku mau berlatih nggak pakai sosmednya, cuman screen time-nya berapa jam sehari. Semua mesti ditulis Bill, nggak cuman jangan dicatat di handphone ya. Aku coba bilang harus dicatat di buku notebook. Tujuannya apa, goals puasa 2026 apa? Karena kalau nggak tahu ini, banyak loh teman-teman yang nggak tahu apa yang dimau sama hidup. Dan mulai aja dulu hari ini sampai 1 bulan ke belakang lah. Nggak usah, wah planning doaku sampai akhir tahun. Kejauhan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Gitu. Jadi benar-benar semua itu harus tertulis targetnya dengan jelas ya Der Iya. ya. Jadi gini, kalaupun misalnya nggak kecapai, ya nggak apa-apa Bill. Yang penting kan kita sudah berusaha. Kita ngejar 100%, tapi kita cuma dapat 70%. Ya nggak apa-apa. Daripada kita nggak ada target, cuma dapat 20%. Karena hidup tuh nggak ada tujuan tuh ya hilang arah. Kita dikontrol sama sekitar kita. Tadi balik ke awal lagi. Sosial media, rekan kerja, orang tua. Kalau misalnya, tapi what if kalau yang kita tuju itu salah? Tapi kan belajar. Ada review. Sama kayak kerja, ada review, hidup juga mesti di-review. Udah sesuai sama selaras atau enggak. Tapi kalau kitanya nggak punya tujuan, kita nggak tahu mana yang pernah kita jalanin kan. Berantakan, nge-trace juga susah nge-trace-nya. Gitu. Nah sama gimana sih Der, kadang tuh kita kayak mau bulan puasa, oke, saling memaafkan apa segala gitu. Yeah. Kadang masih ada hal-hal mungkin yang belum selesai atau apa. Justru meski bulan puasa ini kayak harus saling memaafkan, harus ikhlas, harus lebih legowo gitu. Tapi kan kadang hati juga belum terbuka kayak gitu ya Der. Ya, Itu harus apa sih yang kita lakukan gitu supaya akhirnya kita bisa berdamai dengan itu dan menjalankan ibadahnya itu juga dengan khusyuk gitu Ya. loh. Jadi tujuannya sebenarnya bukan tentang aku harus bisa maafin si A atau misalnya harus ikhlas. Tapi gimana kita belajar untuk dengar diri dulu sendiri, aware. Kalaupun belum bisa maafin ya nggak apa-apa. Tapi kan kita udah berniat. Kan yang menilai kan semua Allah ya. Tapi kita aware dulu, kenapa dulu kita sakit hati sama si B. Kita aware dulu sama kondisi diri kita dulu sih lebih tepatnya. Setelah kita aware, aku lagi capek segala macem. Akhirnya kenapa aku mudah marah ke sekitar. Sebenarnya udah maafin. Cuman ternyata karena lagi capek jadi ke-trigger. Jadi beda masalah sebenarnya. Jadi balik lagi. Kenalin dirinya dulu, Bill. Jadi selama bulan Ramadan itu justru waktunya kita banyak ngobrol sama diri kita. Kan biasanya kan karena gak makan dan gak minum juga kita diminta untuk ya jangan terlalu banyak ngomong biar gak membuat dosa juga ya gitu. Ya justru ngomong ke dalam diri. Itu waktunya kontemplasi. Coba bikin jurnal tiap hari, 1 hari gimana puasanya, apa yang bikin kesel. Gak harus buru-buru dimaafin kok. Didengar dulu aja. Kan niatnya dengan kita gak ngerespon aja, gak kita marah aja itu udah baik loh. Iya. Ya dong, gak usah buru-buru, aku udah maafin si B. Loh aku udah maafin si B, loh aku hebat. The way kamu ngomong gitu sebenarnya kamu belum maafin. Cuma mau pamer. Dendam ya. Dendam gitu. Kayak, jadinya ya. itu bahwa ngerasa lebih baik dari yang lain bahwa aku udah maafin. Kalau udah maafin, udah ikhlas. Diomongin aja udah enggak. Udah enggak keinget. Ketemu orangnya juga udah biasa aja, udah lupa malah. Jadi kalau masih diumbar-umbar sebenarnya malah belum beres. Benar-benar semua berarti harus tuntas dan ya emang udah harus ini ke diri sendiri juga ya. Dan ingat jangan buru-buru instan. Jadi kadang-kadang mikir kayak, wah aku harus beres nih mesti maafin segera nih bulan puasa ini belum tentu tahun depan. Iya kejar target rasanya. Padahal apa? Kan kita tahu ya di agama diminta Allah kan cuma gak suka orang malas. Ya udah kita berusaha niat sebaik kita. Yang nilai kan yang di atas. Yang ini salah satu ikhtiar kita dan usaha kita ya ini. Dengan kita membatasi diri dulu. Nanti mungkin ya dijalanin aja dulu hari-hari.
Gak usah dipikirin lah, kita fokus yang di depan mata ada apa. Gitu. Yang bisa kita lakuin apa, ya udah, jeda, istirahat dulu, nulis jurnal. Dia WhatsApp nih, orang yang nyebelin, gak usah dibalas dulu. Buka puasa dulu, tidur dulu. Tidur, sholat, buka puasa, ngobrol dulu, pasti baru baca. Karena kalau buru-buru langsung dibalas, lagi marah, pasti nanti hasilnya beda. Bikin masalah lagi dong. Iya, makanya jadi istirahat aja dulu. Kalau dia buru-buru banget kan pasti nelpon. Kan lihat dulu konteksnya apa dulu. Semua ada konteksnya kan. Gitu. Ya jadi emang bener ya, selama bulan puasa ini kan semuanya juga gak harus buru-buru, ada waktu, semuanya kan. Kan dia minta diperlambat ya. Iya bener, ternyata itu ya, ada maknanya pun ya Der ya. Iya, gak cuman masalah melambat tuh berarti kayak gak kerja. Bukan berarti gak kerja, bukan demot kerja. Iya, sama bukan demot sama enggak. Iya. Jadi kayak melambat tuh gini, kita tahu yang mana jadi prioritas kita, tapi tentuin dulu prioritasnya. Orang yang slow living kan juga, itu kan sebenarnya bukan berarti dia gak ngapa-ngapain. Iya. Dia banyak aktivitas, tapi dia tahu prioritas yang mana yang penting sekarang. Karena dia tahu gak semuanya bisa dapat dalam satu waktu. Gitu. Oke Der, thank you banget ya Thank you, Der. Aduh, sama-sama. semoga obrolan kita di Potos hari ini benar-benar penuh makna dan bisa Insya Allah. berguna untuk teman-teman sahabat Vimela di rumah. Ya. Thank you Der atas Thank you waktunya Will, siang kesempatannya ini. sama-sama. Semoga sahabat-sahabat Vimela bisa lebih mengenal diri, lebih ngambil jeda dulu, dan it's okay kalau misalnya belum bisa kayak yang lain, karena kita semua unik dan punya journey-nya masing-masing. Titik awal kita beda ya Bill, jadi titik akhirnya juga pasti beda, nggak usah sama-samain. Ya itu, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Dery. Semoga kita bisa Sama-sama. ketemu lagi di lain kesempatan ya Der. Sama-sama. Oke sahabat Vimela, tadi kita udah ngobrol banyak banget bareng Dery Ginanjar tentang detox jiwa sambut bulan Ramadan. Semoga Potox kali ini banyak manfaatnya untuk sahabat Vimela dan sampai jumpa di Potox berikutnya. Dadah. Vimela Potox. Connect to empower, evolve to inspire.